Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19, mudah-mudahan semangat belajar kalian tidak surut dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui e-learning website Mandua Kota Tangerang. Nah, untuk video pertama ini, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Anissa, dan untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021, Ibu akan mengajar mata pelajaran geografi di kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, dan 11 IPS 3. Jadi, melalui video ini, Ibu akan menyampaikan materi pertama dalam pelajaran geografi. Namun, sebelum kita masuk ke materi belajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai keaktifan. Ibu harap kalian semua dapat aktif ikut serta dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui website e-learning Mandua Kota Tangerang. Kemudian, yang kedua, yaitu mengenai kedisiplinan. Mudah-mudahan semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dan selalu mengumpulkan tugas dalam tepat waktu. Jadi, apabila ada yang terlambat mengerjakan tugas, maka konsekuensi pengurangan nilai atau nilai hanya mencapai nilai KKM masih berlaku. Jadi, Ibu harap semuanya dapat mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik ya, sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah sopan dan santun. Jadi, Ibu harapkan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, kalian semua dapat menjaga etika dan sopan santun bagaimana ketika berhubungan atau interaksi bersama guru melalui chat, melalui email, dan melalui telepon. Jadi, Ibu harap anak-anak yang soleh dan soleha tetap mengikuti adab-adab dan sopan santun yang berlaku. Dalam video yang pertama ini, kita akan membahas mengenai materi yang pertama mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Dan jangan lupa ya, di akhir video akan ada kuis di mana kalian harus mengisi lembar Google Form yang linknya akan Ibu taruh di kolom description. Jadi, jangan lupa untuk disimak dan diperhatikan dengan baik ya videonya. Materi pembelajaran kita yang pertama yang mempunyai judul besar yaitu adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, dalam subbabnya yang pertama kita akan membahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Di video ini kita akan mempelajari mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Namun, kita akan bagi menjadi beberapa bagian part. Yang part pertama yang akan kita pelajari itu mengenai letak Indonesia. Letak Indonesia ini secara teori terdapat 4, yaitu mengenai letak geografis, letak astronomis, letak geologis, dan letak maritim. Kita akan bahas satu persatu mulai dari letak geografis. Apa yang dimaksud sebagai letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan letak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi, apa yang terlihat di permukaan bumi itu merupakan letak geografis. Penting sekali kita mengetahui posisi di mana kita berada supaya kita bisa mengetahui juga karakteristik dan juga potensi yang dimiliki suatu wilayah, misalnya Indonesia. Di mana sih sebetulnya letak geografis Indonesia secara nyatanya di permukaan bumi? Letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Jadi Indonesia ini diapit oleh samudra dan juga benua. Dan ini juga banyak mempengaruhi kondisi wilayah Indonesia itu sendiri. Yang pertama, Indonesia memiliki 3 iklim utama, yaitu iklim muson,
atau iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Kemudian yang kedua, letak Indonesia berada pada persilangan lalu lintas dunia sehingga menguntungkan dari sisi ekonomi. Hal ini sudah terjadi jauh sejak zaman kerajaan. Kita familiar sekali dengan cerita kapal-kapal yang berlabuh di wilayah perairan Indonesia, karena sejatinya memang perairan Indonesia itu adalah posisi yang sangat strategis. Kemudian yang ketiga, dilalui oleh angin muson yang mengakibatkan Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nanti kita lebih lanjut akan membahas mengenai angin muson ini, ya. Dan yang keempat, karena berada di lokasi persilangan, maka Indonesia mudah sekali mendapatkan pengaruh dari dunia luar atau kita sebut dengan fenomena globalisasi. Jadi mudah sekali Indonesia mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar karena posisinya yang sangat strategis tadi untuk budaya-budaya baru masuk ke wilayah Indonesia. Nah, ini adalah gambaran mengenai angin muson timur dan angin muson barat, di mana angin muson ini adalah angin yang mempengaruhi pergantian musim selama 6 bulan sekali di wilayah Indonesia. Jadi angin muson barat itu yang berwarna merah, sementara angin muson timur itu yang berwarna hitam. Apa perbedaannya? Yang berwarna merah ini, angin muson barat, ini adalah angin yang membawa titik-titik air karena dia berasal dari wilayah perairan Laut Natuna dan Samudra, sehingga ketika sampai ke wilayah Indonesia, ini akan menyebabkan wilayah Indonesia menjadi musim penghujan, ya. Sementara yang warna hitam ini adalah angin muson timur. Angin muson timur ini bertiup dari wilayah benua Australia yang ada di sebelah bawah sini kalau kita lihat di peta, ya. Kenapa angin muson timur ini menyebabkan musim kemarau? Karena angin ini dibawa dari benua Australia, di mana benua Australia ini banyak sekali dataran gurun, sehingga angin yang terbawa ke wilayah Indonesia ini cenderung kering, sehingga ketika sampai ke wilayah Indonesia menyebabkan musim kemarau datang. Itu kira-kira penjelasan mengenai angin muson timur dan angin muson barat. Kemudian yang berikutnya mengenai letak astronomis, ya. Secara definisi, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur ini adalah kedua garis hayal yang hanya bisa kita temukan ketika kita melihat peta ataupun atlas ataupun globe, ya. Sehingga ketika di dunia nyata kita tidak akan menemukan hal ini, gitu, garis-garis lintang ini. Apa sih fungsi dari garis lintang dan garis bujur ini? Pertama, kita bahas dulu mengenai posisi Indonesia, ya, mengenai letak astronomis Indonesia itu ada di mana. Biasanya letak astronomis itu berdasarkan titik-titik koordinat. Nah, kalau di letak astronomis Indonesia ini ada di posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi dari angka-angka ini sebetulnya memberikan pengaruh juga ke Indonesia, ke kondisi daerah wilayah Indonesia itu sendiri. Apa kondisinya? Karena garis lintang dan garis bujur ini adalah penanda, gitu sebetulnya. Nah, pengaruh letak astronomis yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di antara lintang yang rendah. Nah, untuk menentukan suatu iklim suatu wilayah, ya, garis lintang ini sangat penting. Nah, Indonesia ini ternyata berada di lintang yang rendah, atau bahkan kita dilewati oleh garis lintang 0 atau kita kenal dengan istilah garis khatulistiwa atau garis ekuator, yang di Indonesia itu ada monumennya di kota Pontianak, ya. Sehingga ketika suatu wilayah dilewati oleh garis ekuator, maka iklimnya sudah pasti beriklim
tropis ya. Iklim tropis ini mempunyai ciri yaitu adalah cenderung panas wilayahnya, kemudian mempunyai kelembapan yang tinggi, kemudian juga sinar mataharinya dapat sepanjang tahun. Jadi kenapa Indonesia udaranya panas ya, karena kita berada di lintang yang rendah. Kemudian yang kedua, pengaruh letak astronomis ini adalah Indonesia mempunyai 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Nah, kalau pembagian waktu ini dipengaruhi oleh garis bujur ya. Ini adalah gambar pembagian waktu di Indonesia. Jadi wilayah barat Indonesia itu Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan itu masuk ke waktu Indonesia Barat. Kemudian waktu Indonesia Tengah bisa dilihat ya, dan masing-masing dari satu gambar ke wilayah lain itu berbedanya adalah 1 jam. Kemudian yang berikutnya letak geologis. Nah, letak geologis ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Indonesia terletak pada 2 rangkaian pegunungan besar dunia, terdiri dari 3 lempeng utama dan terletak di 3 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan perairan Australia dan Asiatis. Nah, pengaruh letak geologis ini karena terdapat 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik, Indonesia kerap kali dilanda bencana gempa. Kita pasti sering atau pernah beberapa kali merasakan goncangan gempa itu karena aktivitas di bawah permukaan bumi ini masih sangat aktif, masih bergerak ya. Kemudian yang kedua, karena terdapat di rangkaian pegunungan besar, maka wilayah Indonesia sering dikenal dengan sebutan Ring of Fire. Ring of Fire ini adalah karena banyaknya gugusan gunung berapi yang aktif di Indonesia. Kemudian yang berikutnya letak maritim. Ya, ini salah ketik, maritim harusnya. Letak maritim ini adalah letak suatu wilayah ditinjau dari segi kelautannya. Kita tahu bahwa hampir sebagian wilayah Indonesia itu bentuknya adalah laut atau perairan. Nah, letak maritim Indonesia ini dikelilingi oleh 3 lautan yang luas, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Natuna. Laut Natuna ini dulu namanya adalah Laut Cina Selatan. Sekarang sudah berganti karena kepemilikannya sudah menjadi kepemilikan Indonesia. Nah, pengaruh letak maritim ini adalah Indonesia memiliki aneka ragam hayati di bidang maritim, semisal banyak sekali jenis ikan, jenis terumbu karang yang ada di laut kita. Dan kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan itu mempunyai potensi ekonomi yang sangat menjanjikan, karena Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis untuk melakukan aktivitas itu semua. Ya, terima kasih sudah menonton video mengenai pembelajaran yang pertama, materi mengenai letak wilayah Indonesia. Jangan lupa sebelum video ini kalian tutup, kalian isi dulu ya Google Form yang ada di link description. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami dan mengerti materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.